Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, apa ini kita membaca terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam pembelajaran. Pertama kali ini yang berempat berdoa dua. Terima kasih Ketua. Gimana kabar anak-anak Bapak sekalian hari ini? Syukurlah ya. Selamat datang di jam Bapak hari ini. Semoga kalian selalu sehat. Sekarang tadi Bapak udah ngirim link Zoom, link absen ya? Udah diisi? Udah diisi? Silakan diisi dulu link absensi kita. Oke, selesai. Nanti Bapak cek satu persatu. Kayaknya kita ini sesi 2 ya. Sesi 2 ada 8 orang, sekarang hadir cuma 7 orang. Berarti atas nama siapa yang enggak? Siapa yang enggak hadir Ketua? Heru. Ada alasan? Enggak ada ya dari balik kelasnya tadi? Oke lah. Terima kasih. Nanti Heru mungkin ada kendala. Kemarin masuk enggak Heru? Masuk. Oh, berarti enggak ada apa-apa. Hujannya tadi pagi? Tidak. Oh, udahlah. Terima kasih. Bapak selalu berpesan untuk zaman pandemi ini kita harap selalu pakai masker. Sekolah dan dinas pendidikan kalian selalu memperjuangkan kalian selalu untuk luring, ya, belajar bertatap muka walaupun itu terbatas. Kita bagi-bagi sesi. Mudah-mudahan kita nantinya bisa kembali bersama-sama belajarnya ya. Tapi untuk itu jangan sampai merubah niat kita, merubah semangat kita dalam belajar zaman pandemi ini. Oke? Baiklah. Untuk tidak berlama-lama, Bapak akan menjelaskan mata pelajaran kita ini tentang materi rangkaian listrik elektronika. Di mana rangkaian listrik elektronika ini ada 2 macam, seri dan paralel, dan dikombinasikan dengan rangkaian campuran nantinya. Oh, ini Heru. Silakan masuk Heru, cepat. Tinggalkan tasnya di sana. Oke. Di mana rangkaian kemarin udah belajar tentang multimeter atau pengukuran? Sudah, berarti kalian sudah bisa mengukur ya. Nanti kalian akan mempelajari tentang apa-apa sih jenis rangkaian listrik ini. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Oke. Sebentar ya nak. Oke, lanjut. Rangkaian listrik tadi seperti pendahuluan kita tadi, ada rangkaian
seri dan rangkaian paralel. Di mana rangkaian seri itu adalah rangkaian yang sejajar, rangkaian tersusun ketika dan memiliki output. Apabila satu inputnya mati, maka output yang lain juga ikut mati nantinya. Beda dengan rangkaian paralel, itulah yang nanti kalian pelajari secara mandiri maupun kelompok. Ya, seperti minggu-minggu yang lalu kelompoknya kita berkelompok, bagaimana cara kita belajar, dan Bapak tetap akan menjadi fasilitator kalian. Kalian harus aktif dengan materi yang nanti Bapak kirimkan lewat media WhatsApp grup kelas kita ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi ini, yang pertama, peserta didik mampu membandingkan sifat dan aturan rangkaian seri, paralel, dan campuran dari tahanan. Artinya kalian mengukur tahanan dari ketiga rangkaian itu tersebut nantinya. Dan yang kedua, peserta didik mampu membandingkan sifat dan aturan rangkaian seri, paralel, campuran dari tegangan. Nanti kalian juga mengukur tegangan. Pertama kita mengukur tahanan, tegangan, nanti arus juga. Peserta didik mampu membuat rangkaian seri, paralel, dan campuran. Di sini nanti kita akan menyusun hambatan. Nah, contohnya resistor, kita nggak memiliki output lampu, cuman kita menyusun rangkaian seri paralel menggunakan resistor saja. Nanti resistor udah belajar ya? Sudah tahu kode warna, kode mengukur pakai multi udah pernah ya? Oke. Nanti kita rangkai di papan project board. Nanti Bapak jelaskan alurnya, langkah kerjanya. Dan terakhir kalian bisa mengukur tegangan di rangkaian tersebut, mengukur arus dan mengukur tahanan di ketiga rangkaian tersebut. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Sekarang Bapak mendeskripsikan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Ketika kita mematikan lampu di ruangan, kita anggap di rumah. Di waktu malam hari ke pagi hari, otomatis kita mau matikan lampu. Benar ya? Ketika kalian mematikan lampu di kamar kalian, kalian sendiri di rumah, tapi lampunya hidup semua ya. Di kamar hidup, di ruangan hidup, di dapur hidup, umpamanya hidup semua. Tapi kalian sendiri di rumah, kalian mau matikan lampu. Tetapi kenapa ketika kalian mematikan lampu di kamar, ingat ya, di kamar, cetek, mati lampu kamar. Apakah lampu lain ikut mati enggak? Tidak. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena ada saklar yang lain. Oke. Mantap. Kira-kira seperti apa rangkaian yang menyusun rumah anak-anak Bapak sekalian ini? Rangkaian apa kira-kira? Rangkaian? Itu jawaban sementaranya. Ada yang rangkaian seri nggak jawabnya? Berarti kalian dulu udah pernah ya belajar tentang rangkaian seri dan paralel ketika waktu SD. Tapi SD atau SMP ya? Kapan belajarnya? SMP? Oh, jadi pernah nggak ngukur pakai multi waktu SMP? Belum. Nah, itulah. Berarti kalian cuma paham tentang rangkaian seri dan paralel. Mana beda seri dan paralel ya? Oke. Lanjutnya itu Bapak tampung jawabannya. Sekarang Bapak unggah apa yang kita pelajari hari ini tentang rangkaian seri, paralel, materi ajar Bapak. Dicek masing-masing WA grup kalian ya. Oke, selesai? Sudah? Sudah masuk? Sudah? Di situ Bapak kirimkan materi ajar, lembar kerja peserta didik, dan link YouTube sebagai sumber belajar yang lain, ya? Benar kan? Nah, nanti sekarang kalian buka dulu LKPD-nya. Dah buka LKPD? Dah.
Yang perhatikan ke depan lagi. Pertama, unduh LKPD materi ajar mungkin udah. Nanti setelah itu Bapak bentuk kelompok. Kelompok yang Bapak bentuk sama seperti kelompok yang kemarin ya. Berarti udah ada pasangannya. Oke. Heru sama siapa kelompoknya kemarin? Iya bertiga ya? Oke. Ini bertiga ya? Oke. Lalu nanti untuk praktek kita kali ini, lihat di kerja kelompok yang pertama. Ini tugas kelompoknya mengukur tegangan arus dan tahanan pada rangkaian seri, paralel, dan campuran. Oke? Itulah udah nengok tuh kan? Udah nengok LKPD-nya ya? Sama ya peralatannya yang dibutuhkan power supply, project board atau breadboard, multimeter, bahannya resistor 9 buah, berarti dia 3 rangkaian ya. 9 buah. Kabel penghubung secukupnya. Oke. Selanjutnya ini gambar kerjanya ada kan? Ada. Terus lanjutnya ini langkah kerjanya. Pertama pastikan dulu komponennya baik untuk digunakan. Kalian ukur dulu komponen-komponen yang digunakan. Terus isilah tabel menurut pengukuran yang kalian dapat nantinya. Oke. Kebetulan di sekolah kita cuma power supply-nya 2, nanti di meja 1 dan meja 2. Nanti utamakan keselamatan kerja kalian. Sebelum melaksanakan praktikum, silahkan pakai hand sanitizer-nya terlebih dahulu masing-masingnya, biar kita bisa meminimalisir penyebaran virus. Silakan dulu. Nih. Oke, terima kasih. Ini nanti format laporan kalian setelah kalian mengerjakan praktikum, kalian nanti membuat format laporan seperti biasa yang kita laksanakan. Ini menjadi tiket untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, silakan masing-masing kelompok meminjam alat ke toolman kita. Bapak kasih, persilakan. Oke, bantu ketua masing-masing ketua kelompoknya bantu ngambil alat. Dibantu. Oh, jadi ya. Biar Bapak.
Oke, silakan praktik menurut gambar rangkaian LKPD yang kalian buat. Ingat, utamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Selamatkan diri kalian, hati-hati dalam pekerjaan listrik, dan utamakan keselamatan alat kalian juga ya. Jangan hanya diri kalian, tapi alat juga. Ya. Jadi alat yang kita gunakan ini bisa dipakai secara lama dan dipakai kalau hendaknya dengan adik-adik kelas kalian nanti. Jangan cepat rusak gitu. Makanya kita saling menjaga ya. Oke, silakan. Silakan dikerjakan. Ingat, Bapak ingatkan lagi ketika mengukur tegangan, pindahkan indikatornya ke volt, mengukur hambatan ke R, dan ingat ya, ingat pembelajaran sebelum-sebelumnya ya, itu pelajaran pertama kalian dulu dalam elektronika. Masih ingat kan? Oke. Bisa ikut. Kerjakan menurut langkah kerjanya. Bapak kasih waktu, gunakan sumber belajar yang ada untuk dipelajari. Kalau nggak tahu ditanya, oke? Kalau kurang paham ditanya, jangan asal-asalan. Sekarang kalian bekerjalah secara berkelompok. Rangkailah menurut rangkaian 1, rangkaian 2, rangkaian 3. Gini, kalau seandainya rangkaian 1, 2, dan 3 selesai, kasih lihat, tengok Bapak ya. Pak, selesai Pak, rangkaian 1, rangkaian 2, rangkaian 3. Oke. Nanti tengok Bapak tengok. Nanti hasil pengamatan kalian buat di kertas double folio ya, dan disalin di buku catat. Nah, buku catatan itu nanti difoto. Buku catatan itu difoto, nanti dikumpulkan berbarengan dengan tugas mandiri nanti. Oke? Ini kelompok 1. Silakan kelompok 2, kelompok 3. Oke. Assalamualaikum Pak Willy. Assalamualaikum Pak Willy. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Willy. Halo. Halo. Waalaikumsalam Bu. Mohon maaf Pak Willy, untuk kegiatan praktek anaknya bisa kelihatan. Ini kan bisa kelihatan. Oh maaf. Ya. Ya, terima kasih.
Ada yang selesai merangkai? Rangkaiannya. Mana yang rangkaian 1, rangkaian 2, dan rangkaian 3? Kalau selesai, kasih tahu Bapak dulu. Bapak ingin melihatnya. Untuk sebelum kita melanjutkan pengukuran. Rangkaian 1 udah? Udah ya? Yang udah siapa? Nih. Coba tengok ini kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Oke. Kalau kalian mau satu-satu nggak apa-apa. Kalian ukur dulu rangkaian 1-nya dulu berdasarkan tabel yang ada. Oke. Nanti lanjut ke yang 2 dan 3. Silakan. Ingat, jangan lupa buat kesimpulan apa yang telah kalian buat hari ini. Oke? Apapun kesimpulan yang kalian dapat. Nanti akan Bapak perkuat lagi dengan apa yang bisa Bapak berikan nantinya. Nanti Bapak perkuat dengan apa yang kalian dapatkan. Sehingga tujuan kita tercapai untuk hari ini. Oke, ini jangan lama-lama ya. Bapak kasih batas waktu, nanti kita ada presentasi juga. Seperti biasa yang kita lakukan. Apa yang kalian dapatkan harus kalian presentasikan. Nanti ada tanya jawab juga sesama temannya seperti biasa yang kita lakukan. Kita sampai 10.30 sekarang ya. Habis ini belajar dengan siapa? Apa? Oh, sama Bu Sur. Oke. Maaf ya kalian terganggu di lab ini karena kakak kelas ada yang lomba LKS. Ya, persiapan lomba LKS, jadi kita harus berbagi ruangan dengan kakak kelas.
Oke, ini rangkaian kedua ya. Ini rangkaian apa namanya ini? Paralel. Kenapa disebut rangkaian paralel? Oh, ya, nah, karena kedua kakinya saling terhubung. Jadi ketika ini lepas satu, masih bisa ke arah yang lain, masih bisa dibaca. Oke, rangkaian paralel. Dan rangkaian tadi. Paham kan cara ngisinya? Oke. Bagi yang nggak paham boleh bertanya. Pokoknya Bapak ingatkan kembali, utamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Sudah selesai? Belum ya? Bapak kasih waktu 5 menit lagi ya. Oh ya, selain sumber ajar yang Bapak kasih itu, kalian boleh mencari sumber ajar dari Google yang lain ya, materi-materi yang lain yang berhubungan dengan rangkaian seri paralel dan campuran ini, rangkaian listrik elektronika ini ya. Jangan hanya terpaku di HP Bapak, boleh kalian bebas nyari di Google, nyari di Yahoo, atau nyari di YouTube yang lain. Nggak hanya YouTube yang Bapak kasih, karena boleh bebas. Heru, kenapa terlambat nak? Kesiangan. Waduh, jadi jam pertama tadi nggak masuk ya? Enggak, kesiangan. Jadi kena hukum tadi ya? Enggak. Jadi bebas kamu ya. Nah, lain kali jangan kesiangan lagi ya. Ya. Mungkin lah efek kelamaan daring, nah kayak gini jadinya.
Kita manfaatkan waktu yang ada untuk belajar. Kita pertahankan. Keluarkan energi-energi positif selama kita bisa tatap muka. Oke? Selama daring, kerjakanlah kegiatan yang positif. Nanti beku otak kita. Oke? Ada yang selesai? Belum? Oke. Silakan. Oke, sambil kalian bekerja, perhatikan tadi Bapak udah menjelaskan tentang studi kasus kita. Udah Bapak Bapak unggah materi ajar, LKPD dan lain-lain. Setelah itu kalian lagi proses diskusi dan tugas kelompoknya, ya. Kerjakan tugas kelompok dan setelah ini kita akan mempresentasikan hasil. Oke? Kita presentasikan hasil kita, apa yang kalian dapatkan, apa adanya, nanti Bapak koreksi dan Bapak nilai, tapi kalian salin juga di buku catatan ya. Nanti foto kirimkan ke Bapak. Japri saja tiap kelompoknya. Oke, selesai? Oke, kita lanjutkan presentasi. Matikan seluruh alat. Matikan seluruh alat dulu, jangan sampai ada yang terhubung di listriknya. Oke, nanti takutnya short atau konslet. Oke, selesai? Udah disalin di kertas yang Bapak kasih? Sudah ya? Sudah semua mengisi tabelnya? Sudah, sekarang Bapak tanya, siapa yang bisa mempresentasikan hasilnya? Oke, kelompok 2, Dendra, silakan. Kelompok 2, tolong jelaskan isi tabel yang Ananda dapat. Selanjutnya rangkaian 1 itu rangkaian apa, rangkaian 2 itu rangkaian apa, dan rangkaian 3 itu rangkaian apa, biar kita semuanya tahu apa yang hasil yang kita dapat. Oke? Oke, silakan. Pada rangkaian 1, yaitu rangkaian seri. Sebelum mencari apa hasilnya pada rangkaian seri, kita harus mengetahui hasil terlebih dahulu. Pada hubungkan pada power supply. Pertama-tama, tegangan power supply harus diubah dulu 9 volt untuk mencari tegangan rangkaian seri.
tegangan V total. Untuk V total V1 ditambah V2 dan ditambah V3. Untuk V totalnya tetap sama hasilnya. Oh, ini sama ya? Ya Pak. Oke, lanjut. I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Hasilnya berapa? Hasilnya di dalam tabel. Oke, yang didapatnya berapa? Hasil V totalnya 9,5 volt. 9,5 dapatnya. Ya Pak. Dan I totalnya 0,06 ampere. Oh, 0,6. Untuk R totalnya, untuk mencari R total, R1 tambah dengan R2 dan ditambah dengan R3. Hasilnya 990 ohm. Oke. Untuk rangkaian 2, Rangkaian 1, rangkaian apa tadi? rangkaian seri. Oke, lanjut. Rangkaian 2, Simak ya, yang V lain. totalnya V1 sama dengan V2 sama dengan V3, kebalikan dari rangkaian seri. Dan hasil V totalnya pada rangkaian paralel, hasilnya 9,5. Untuk I totalnya I1 tambah I2 dan tambah I3. Hasil I total 0,07 ampere. Oh, 7 ampere ya. Untuk mencari R paralelnya, R1 ditambah dengan R1 per R1 ditambah dengan 1 per R2 dan ditambah dengan 1 per R3. Hasilnya 495 ohm. Untuk rangkaian 3 atau rangkaian campuran, V totalnya hasilnya 9,5 dan I totalnya I1 ditambah dengan I2 0,17, hasil 0,17 ditambah dengan 0,17, hasilnya 0,34 miliampere diubah dengan ampere 0,03 ampere. Untuk R totalnya RV total 1 RV ditambah 1 RV sama dengan 1 R2 ditambah 1 R3. R1 ditambah dengan R paralel, hasilnya 50 ohm. 50 ohm dapatnya. Rangkaian campurannya. Ya, Oke, terima kasih. itulah Tepuk tangan. kesimpulan yang kami dapat Oh, pada tiga rangkaian ini. oke lah. Terima kasih kelompok 2 ya. Ya, Pak. Terima kasih untuk kelompok 2. Mungkin kelompok lain karena berhubung waktu kita ini mepet nggak cukup untuk presentasinya, tapi ingat kita kuatkan lagi di tugas mandirinya. Situ kan ada tugas mandiri itu ya. Tugas formatif tersebut kalian di tugas formatif tersebut kalian kalian buat di buku latihan nantinya ya. Di buku latihan kerjakan tugas formatif tersebut untuk menguatkan kita hari ini supaya kalian benar-benar paham, benar-benar mengerti apa yang telah kalian buat atau apa yang kalian ukur untuk hari ini sehingga tujuan pembelajaran kita tercapai. Oke? Nanti di foto
tugas mandiri tersebut japri lagi sama Bapak. Jadi ada 2 tugas yang kalian kirim ke Bapak hari ini. 1, tugas kelompok ini masing-masingnya ngirim ke Bapak. 2, tugas pribadi atau tugas mandirinya. Oke? Lanjutnya, siapa yang bisa memberi kesimpulan dari hari ini? Kesimpulannya apa? Oh Pak, kalau rangkaian campuran ini gini Pak, harus kita nyari ini dulu Pak. Ada enggak kendala-kendala yang kalian temui selama praktek? Ada? Apa kendalanya? Apa kendalanya, Nak? Apa? Mengukur. Apa? Dengar agak kuat, jangan malu-malu. Apa? Oh, mengukurnya. Apa kendalanya dalam mengukur? Oh, rangkaian campuran. Oke, nanti Bapak terangkan lagi. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dulu? Nanti Bapak tampung dulu pertanyaannya, nanti langsung Bapak jawab. Siapa yang bisa jawab? Oke, siapa yang bisa menjawab? Mengukur rangkaian campuran. Siapa? Ada yang bisa? Rangkaian campuran, siapa yang bisa membantu si Dendra? Ada yang bisa? Oke. Ya lanjutlah. Sekarang hitung rangkaian campuran. Rangkaian serinya tetap dan paralelnya dihubungkan. Contohnya R1 ditambah R1 sama dengan R2 ditambah R3. Hasil paralelnya ditambah dengan hasil rangkaian seri. Oh gitu. Berarti diserikan dulu yang paralelnya, baru dijumlahkan dengan rangkaian seri. Itu maksudnya? Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ananda Apriansa. Ya, Pak susah mengenali pakai masker. Ya, Apriansa benar. Oke lah, itulah hasil pembelajaran kita hari ini. Bapak lanjut kesimpulan kita hari ini. Oke. Mengikut dari masalah kita tadi, ada rangkaian seri dan rangkaian paralel, di mana rangkaian seri itu rangkaian yang salah satu kakinya itu terhubung, ya. Kalau salah satu putus, maka outputnya tidak akan jalan. Oke. Seperti gambar yang pertama tadi, ya. Rangkaian seri beda halnya dengan rangkaian paralel. Kenapa rangkaian paralel itu dipakai di instalasi rumah? Karena rangkaian paralel apabila salah satu inputnya diputus atau loss atau nol atau aktif low, dia output lainnya masih tetap hidup, ya. Itu makanya kita di rumah memakai rangkaian paralel. Dan di rumah bukan tidak mungkin adanya rangkaian campuran. Contohnya di ruang tamu kalian, nggak mungkin kan satu-satu untuk ngidupin lampu. Umpamanya rumah kalian tuh luas, benar nggak? Rumah kalian luas, pasti untuk satu saklar itu ada dua atau 3 lampu ya di ruang tengah biasanya ya. Kan cuma satu ceketek langsung untuk itu namanya rangkaian campuran di instalasi rumahnya gitu. Ada rangkaian paralel, ada rangkaian seri. Ya benar. Sekarang kalian sudah paham tentang mengukur di masing-masing tahanannya, masing-masing inputnya, ya. Gimana berapa nilai arus, berapa nilai tegangan, berapa nilai hambatan. Di mana pada rangkaian seri arus yang mengalir itu adalah sama, pasti sama. I1-nya sama kemarin ya, sekarang ya. I1-nya sama, I2-nya sama, I3-nya sama. Ya. Kalau untuk tegangan harus kita cari di masing-masing hambatan seperti gambar 1 tadi. V1-nya berapa dijumlahkan dengan V2 dan dijumlahkan dengan V3. Kebetulan kita sudah tahu ya secara teorinya di power supply sudah 9 volt tadi Bapak tengok. Benar ya?
9 volt. Jadi kalian nggak tahu, tapi kenyataannya ada yang dapat 9,05, ada 9,4,5 sampai situ ya. Ya, jadi ada beda perbedaan. Mungkin kalian membaca di multimeternya ada yang salah. Mungkin dari 0 atau kalian miring nengoknya. Harusnya nggak jauh beda dari infonya. Tadi kebetulan Bapak ngetesnya pakai power supply yang udah tahu keluarannya. Harusnya Bapak tutup tadi 9 voltnya. Ini kalian real mengukurnya gitu. Oke, tapi itu nggak jadi masalah. Yang penting kalian sudah tahu cara merangkai, cara mengukur. Udah tahu kan? Nah, ini kalau mengukur R hambatan kita menjumlahkan seluruh itu. Secara teori udah tahu kan? Jadi Bapak tengok hasil kalian, Bapak dengar dari kelompok 2 tadi hasilnya kurang dari yang teori. Karena apa? Di resistor tersebut ada toleransi. Di gelang keberapa? Ya, benar. Di gelang keempat ada toleransi. Makanya pengukuran teori tidak akan bakal sama dengan teori apa pasti, tetapi ada di toleransi tersebut. Gitu. Oke, bisa dipahami? Untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan. Tolong dibantu Bapak untuk mengembalikannya ke toolman alat-alat yang kita pakai. Silakan Ketua. Oke, rapikan alat kita. Itulah kesimpulan kita hari ini ya. Di mana rangkaian seri, rangkaian paralel. Kalau rangkaian campuran tadinya ya diserikan dulu rangkaian paralelnya. Ya benar tadi yang dijawab oleh Apriansa. R2 dan R3-nya diserikan baru baru angka antara R1 dan R paralelnya itu dijumlah. Ya, benar. Oke. Berarti udah paham kalian. Oke, silakan. Cepat Ketua, nanti kalian ditunggu Bu Suryani nanti di kelas. Oke. Bagi anak-anak Bapak sekalian, setelah praktek seperti biasa, silakan lagi untuk memakai hand sanitizer. Supaya kita masih terjaga kesehatannya, kita meminimalisir ya penyebaran di rumah nanti atau di luar nanti, jangan sampai ada harus kita jaga jarak. Social distancing. Pakai masker jangan lupa. Ini Bapak terima kasih. Cuci tangan, rajin cuci tangan. Sekarang Bapak tengok di depan kelas sudah tersedia. Air sudah dekat ya. Air sudah dekat di kelas-kelas ya. Sumber air. Oke. Terima kasih. Jangan lupa tugas mandiri yang Bapak kasih. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang pengukuran-pengukuran lain, mungkin di komponen aktif lainnya seperti kapasitor. Nanti Bapak kenalkan lagi. Kemarin kan baru cuma pengenalan secara teori ya. Nanti Bapak tentang kapasitor dan tentang lainnya lah. Kita secara bertahap di komponen aktifnya dulu ya. Oke. Di komponen aktifnya kita kuatkan dulu. Selanjutnya kita nanti merangkai dan digabung dengan mata pelajaran kerja bengkel kalian yang kemarin. Ya. Siap? Ya. Oke lah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Ketua untuk berdoa kembali untuk mengakhirinya. Marilah kita membaca doa dengan kelayan masing-masing untuk menutup pelajaran hari ini. Doa dimulai. Terima kasih Ketua.
Bapak Sudai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas masing-masing dengan tertib ya. Terima kasih Bu. Nggih, Pak Willy, ini Pak Huda nggak join nggih, nggak gabung nggih? Tunggu Bu, nggak kedengar Bu. Untuk Pak Huda sempat gabung tidak ya ini tadi? Iya Bu? Gabung enggak Pak Huda? Pak Mas Hudanya? Enggak. Kalau enggak, nanti tolong jangan lupa dikirim video yang belum diedit ke Pak Huda nggih? Iya, yang ini ya Bu, yang di Meet ini ya. Iya betul, nggih. Yang ini ku kirim juga ke Pak Mas Huda nantinya ya Bu. Iya, kalau ini kan memang yang belum diedit itu biar nanti Pak Huda juga kan untuk penilaiannya, kita kan penilaiannya ada 2. Penilaian Ya. pada saat Bapak mengajar sama penilaian nanti setelah diedit gitu. Ya.